Oke, kita teruskan. Jadi kalau kalian sudah jadi ininya, bagaimana kita memasukkan untuk objek gambarnya? Nah, kita di sini klik base ini ya. Kita klik base, klik, kemudian kalian cari dulu. Kalian cari dulu di sini. Nah, ini kita open. Oke. Nah, di folder kalian atau di project kalian ini, nah, ini ada dua benda nanti harus kalian buat untuk gambar kerjanya. Pertama kita coba dulu membuat toolbox model ini ya, kita klik kemudian kita open. Nah, kalau sudah di sini ada orientasi yang akan kalian tunjukkan, ada ini, kemudian current, ada ini top, bottom, left, ini bisa dipilih. Nah, karena nanti kita akan memunculkan pandangan atas dulu, berarti kita pilih yang front ini ya. Nah, ini geser dulu aja, nanti kita letakkan di sini langsung. Kita klik, oke. Nah, ini otomatis langsung projected. Jadi kalian mau membuat pandangan samping tinggal tarik ke sini, kemudian kalian tarik ke bawah sini, ke sini, itu bisa. Tetapi nanti kita bukan seperti itu karena pandangan depannya nanti akan kita buat terpotong ya, pakai section. Nah, ini kita klik kanan dulu, kemudian kita create. Nah, yang sudah terlanjur ini boleh kita hapus. Klik kanan, delete. Oke. Ini juga klik kanan, delete. Ini tadi cuma contoh ya, jadi nanti kalau kalian memasukkan nggak perlu sebanyak itu. Jadi ini delete juga. Nah, ini hilang. Ulangi, klik front, ini kita cari dulu toolbox, kemudian kita open, taruh di sini, klik, langsung kalian butuhnya kalau pandangan depan langsung ke sini. Nah, kalau tidak berarti nanti cukup langsung klik kanan kemudian oke ya. Nah, ini baru nanti kita section ya. Tapi sebelumnya kita perhatikan dahulu setting untuk inventor ini adalah proyeksinya Eropa. Karena kita akan membuatnya menjadi proyeksi Amerika, jangan lupa nanti pertama kali kalian harus masuk ke manage dulu ya. Klik kemudian style editor, ini harus kita setting dulu. Klik kemudian masuk ke sini. Nah, masuk ke sini pertama kita cek ini default standard ISO, kita klik. Nah, di sini kita lihat reset value-nya di sini defaultnya seperti ini. Untuk line weight-nya 0,01 dan seterusnya ya. Ukurannya milimeter, desimalnya koma. Nah, ini enggak ada perubahan. Kita langsung ke view preference. Nah, di sini kita lihat projection tipe, berarti proyeksinya tipenya apa? Di sini adalah yang aktif first angle. Artinya di sini adalah sudut pertama atau kuadran pertama, yaitu Eropa. Nah, ini kita rubah menjadi proyeksi Amerika atau sudut ketiga atau kuadran ketiga, yaitu di sini. Nah, ini kita klik. Nah, udah gitu aja. Yang ini tetap karena memang aturannya seperti ini. Available style, ini biarkan dulu. Sementara biarkan dulu. Kemudian setelah di sini kita lari ke sini ke dimension ya, ukuran harus kita edit juga. Kita klik di sini, kita suruh nyimpen, kita save. Kemudian default ISO kita double klik. Klik. Nah, di sini sama dengan tadi yaitu milimeter, ininya tandanya koma. Kemudian di sini ketelitiannya adalah 2 angka di belakang koma. Nah, baik yang ukuran lurus atau linear atau ukuran menyudut atau angular. Di sini sama. Nah, yang harus kita rubah di sini. Kalau ini leading zero sama trailing zero tercentang semua, nanti kalau kalian misalkan memberi ukuran 10 katakanlah, nanti waktu kita beri ukuran hasilnya adalah 10,00. Nah, kita kan 00-nya nggak butuh karena angka bulat. Nah, biar 00-nya itu nggak muncul, berarti trailing zero-nya ini kita hilangkan centangnya. Ini hilangkan, ini hilangkan. Tapi nanti kalau dia 10,25 gitu tetap ada, 0,25-nya tetap ada. Hanya saja kalau angka bulat 10 gitu ya nulisnya 10 enggak 10,00 gitu ya. Oke, ini kemudian alternate units kita klik. Ini trailing zero juga kita hilangkan aja. Display. Nah, ini harus kita rubah. Kita lihat di sini extension A. A ini adalah kelebihan garis pada saat kita mau memberi untuk tempat ukuran ya. Nah,
kalau 3,18 ini terlalu banyak. Nah, kita ganti ya, misalkan 1 gitu ya. Origin offset adalah dari garis bantu ini ke benda itu harusnya nggak nempel, tapi ada jaraknya sedikit ya. Nah, ini biasanya boleh kita beri 0,2 misalkan gitu ya. Nah, kemudian ini yang C nya adalah jarak dari ukuran dengan garis ukur. Nah, misalkan kalau yang jurusan bangunan atau jurusan yang lain ada di tengah di sini. Nah, kalau kita kan kalau jurusan pemesinan di atas ini ukurannya. Ini sama jaraknya ini ataupun jarak ini. Pokoknya nggak boleh nempel. Nah, ini berapa? Ini kita buat aja biasanya 0,6 gitu ya. Terus kemudian spacing. Nah, jaraknya ini, jarak antara garis ukur ini biasanya berapa ini? 8 ya? 8 ya. Terus kemudian dari benda kerja ke garis ukur yang pertama ini biasanya juga isinya 10 gitu ya. Ini adalah otomatis munculnya. Jadi kalau kalian nggak pengen 10 daun juga bisa, cuma dia nanti akan bisa otomatis memberi ukuran. Plek tek tek itu ukurannya sesuai ini. Itu ya. Jadi ini ada setting yang harus kita perbaiki. Kemudian kita masuk teks. Nah, di sini kelihatannya kita lewati dulu, nanti kalau sudah sampai ke pengukuran yang lebih detail nanti kita main-main di sini ya. Ini toleransi juga. Ini misalkan ini trailing zero-nya kita hilangkan. Option di sini kita lewati dulu. Notes and leader kita lewati dulu ya. Ini berikutnya yang ketiga di teks ya. Not text. Ini kita simpan dulu tadi. Nah, ini kan Tahoma. Nah, sama kayak tadi ya, kita rubah ya. Kita rubah menjadi spell ya. Nah, ini juga kita rubah ke 2,5 miring gitu aja. Sudah, itu aja. Artinya nanti tulisannya biar kecil. Kalau 3,5 nanti ukuranmu gede-gede ya. Nah, ini kalau sudah kita done. Nah, yes. Nah, itu adalah setting untuk style editor atau manage-nya tadi ya. Ini harus kalian jalankan dulu sebelum memasukkan ini. Itu ya. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal masukkan ini benda kerjanya ini. Nah, karena tadi pandangan depannya adalah potongan, berarti kita kembali ke sini. Di sini yang projected ini memproyeksikan ke samping sini, ke bawah, ke atas gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini adalah potongan, kita mainnya di section. Kita klik section. Kemudian areanya ini kalau kita gini, lah ini kan ada merah-merah ini ya. Ini kita klik aja sebarang tempat, pokoknya berada di area ini. Kita klik gitu. Nah, kalau sudah kita aktif. Kita cari lurusnya karena kita mau motong di sini. Nah, ini ada tek lah, ini lurusnya. Nah, misalkan saya dari sini ya. Nah, klik, saya sampai sini, klik gitu. Kalau sudah, ini jangan di apa-apakan dulu, tapi klik kanan, kemudian continue. Nah, nanti akan muncul section view-nya ini. Nah, ini kita kecilkan dulu layarnya, kita tarik ke bawah. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, setelah ini kita lengkapi gambarnya. Nah, misalkan di pandangan atas ini kita lihat, ini kan harusnya lambang ulir kan, tapi kan mau bunder. Nah, ini berarti ada setting yang harus kita benahi. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian edit view. Nah, kita masuk di sini, ada display option di sini ya. Kita klik treat fitur, itu belum dicentang. Artinya fitur treat atau fitur ulir itu belum dicentang. Dan akhirnya apa? Nggak muncul kan? Nah, ini kita klik. Kalau sudah, oke. Nah, baru muncul kan? Nah, kenapa ini terbalik? Karena ini tadi proyeksinya masih Eropa, belum kita rubah tadi. Ini kan sebelum kita ngerubah di sini kan kita udah memasukkan dulu tadi. Kita cek lagi, klik kanan, edit view. Nah, ini proyeksinya yang ini masih Eropa. Tapi nggak apa-apa. Nanti sebelum masukkan ini jangan lupa merubah manage style editornya ya. Sedangkan yang sini tadi kan sudah Amerika tadi. Kita sama di sini. Ini kan harusnya ada garis tipis nih. Nah, ini klik kanan, kemudian kita sama kayak tadi edit view. Nah, yang sini sudah Amerika ini. Nah, display option sama treat fiturnya kita centang. Kalau sudah oke. Nah, nanti muncul. Berikutnya kita tinggal memberi ukuran.
Yang atas ini ukurannya ada di sini jarak-jaraknya ini ya. Tapi sebelum memberi ukuran jarak ini kan belum ada pedoman garis pusatnya kan. Nah ini kita masuk ke annotate ya, annotate. Kemudian kita cari ini. Nah center mark. Kita klik di sini, kita klik di sini masing-masing ini. Nah masing-masing ini kita beri. Oke. Kalau sudah kita tinggal bisa memberi ukuran dimension. Ini saya klik, ini saya klik, tarik ke sini. Nah, ukurannya muncul 30. Nah, mesti muncul suruh ngedit. Kalau kita nggak pengen muncul terus pada saat kita habis memberi ukuran, centangnya ini kita buang. Nah, ini biar nggak muncul lagi. Klik, oke. Kemudian kita teruskan, klik di sini, tarik. Biar lurus, kita tarik di sini, disamakan. Nah, jaraknya ngawur tadi ya. Kalau kita memenuhi yang tadi otomatis tuh kita nanti di sini ada tandanya. Nah ini loh. Nah, ini 10. Harusnya di sini 10. Terus sini lagi 8 tadi ya, habis 10 6 apa 8 ya. Nih. Ini nanti muncul lagi. Nah, muncul lagi nih. Nah, itu. Berarti harusnya di sini ya. Nah, kita klik di sini. Nah, kalau kita mau ngedit yang ini kalau kita klik nggak bisa, munculnya pengeditan. Berarti ini harus nonaktif dulu, escape atau ini diklik lagi, escape gitu ya. Nah, baru ini kita bisa ngedit, klik. Nah, ini kita tarik, lepaskan, udah sama. Begitu juga yang bawah. Kalau kita mau memberi ukuran berarti harus kita klik dulu, klik, kemudian di sini klik, di sini klik, tarik ke bawah. Nah ini ukuran yang sudah di setting tadi ya. Nah ini itu. Kemudian yang bawah ini namanya lubang pasti harus ada garis sumbunya kan. Nah ini garis sumbunya boleh ini. Kalau kita pakai ini berarti berdasarkan titik tengahnya. Kalau ini ya, kita misalkan ini klik, saya nyari titik tengahnya ini. Nah ini titik tengahnya dengan titik tengahnya ini. Nah saya tarik sedikit ke sini. Oke. Kalau kita pakai ini berdasarkan garisnya, bukan titik tengahnya. Saya klik ini, klik di sini, klik di sini. Nah, bedanya cuma itu. Terus kemudian yang di sini sama, klik di sini, garis ini sama garis ini. Udah. Jadi ya. Nah, sekarang kita lengkapi dengan ukurannya. Kita masuk lagi ke sini, klik. Di sini ada tulisan 2x45 kalau nggak salah ya, jumpernya ya. Klik di sini, tarik ke sini. Oke. Ini juga ya. Ini klik di sini, tarik ke sini. Nah, tapi kan ini kali 45. Berarti harus kita edit. Kita klik lagi, klik, kita tambah sendiri ya. Kali 45 derajat. Adalah. Oke. Nah, ini juga sama. Klik kali 45 derajat. Oke. Nah, tapi kan kalau di tengah-tengah jelek. Ini kita geser. Kalau untuk menggeser berarti kalau ini kita klik berarti kan masuk sini karena ini masih aktif, berarti ini kita nonaktifkan dulu. Nah, escape, lepaskan. Nah, ini baru kita klik, tahan, tarik. Nah, jangan sampai begini ya. Nah, ini lepaskan. Ini juga sama, klik, tahan, lepaskan. Kalau nabrak berarti yang ini kita geser ke atas ini. Kita geser. Nah, biar ini ada tulisannya potongan ini kita double klik ya, klik. Nah masuk ini. Skalanya nggak usah ya, kita hapus. Nah ini kita tambahi kata-kata potongan gitu ya, potongan gitu ya. Nah kayak miringnya. Nah gini ya. Oke. Nah di sini ada potongan AA. Kemudian yang berikutnya kita tambahi lagi ukurannya. Klik di sini. Sampai di sini, tarik. Nah, ini sama ini karena ada ini ya. Jadi saya ukurnya ini sampai sini. Tapi kalau yang lurus tok ini langsung di garisnya ini bisa. Klik langsung tarik ke sini. Nah, ini juga. Nah, kalau ini nggak bisa karena ini nggak menggok. Berarti kalau memberi ukuran yang banyak ini kita masuk ke sini. Klik sini sama sini, lari ke sini. Tak ini mau tak.
Nah, muncul. Terus ini dalamnya ada diameter ya. Klik sini sama sini. Diameter 15. Kalau apa di sini boleh. Nih, ini 40. Oke. Nah, ini. Yang di sini ini nggak bisa ya. Berarti harus di sini dan di sini. Nah. Loh, sidik men. Wes kene ya. Nah, ada yang kurang? Sudah ya. Nah, kemudian ini kan ada lambang diameter ya. Ya, ini kita escape dulu. Ini double klik. Nah, depannya ada diameter. Dikit-dikit taruh di atas. Dipindah ke sini. Diameter. Oke. Kalau yang sini kan kotak. Klik lagi. Pindah ke depan. Ini cari kotak. Ini ya. Oke. Yang ini juga pindah ke depan dulu, kotak. Oke. Nah, sekarang kita rapikan. Karena ini terlalu ke bawah, ini boleh kita blok semuanya. Oke, kita tarik ke atas. Nah, ini kan gak untel-untelan. Ada yang belum? Sudah semuanya ini ya kayaknya ya. Ini sudah, potongan sudah. Nah, ini adalah gambar 2 dimensinya. Tadi sudah kita beri nama. Bagaimana dengan gambar 3 dimensinya? Nah, kita buat sheet baru di sini. Klik kanan, new sheet. Nah, klik. Nah, di sini ada toolbox 2, tapi ini kosong karena belum kita isi. Jangan lupa kita isi dulu. Klik kanan, edit sheet. Nah, di sini kita tulis toolbox 3D. Nah, sama, cuma ngisi ini aja. Oke, lah ini biar muncul judulnya. Nah, sekarang kita munculkan gambar toolbox-nya. Place lagi, base, klik, top model lagi ini. Oke. Nah, kalau kalian langsung pengennya jadi 3 dimensi seperti ini, klik, cari 3 dimensinya. Nah, kan kebetulan nggak muncul semua kan, karena pandangannya ada yang keliru. Sekaligus juga kan di contohnya itu ada terpotong. Nah, berarti nanti kita buat potongannya juga. Caranya bagaimana? Berarti kita pandangan atas dulu aja kayak tadi. Ini kita taruh di luar aja ini. Kita taruh di luar. Udah, klik kanan. Oke. Ini baru kita potong nanti. Kita potong. Karena nanti yang kita tunjukkan adalah pandangan 3 dimensi yang terpotong. Nah, ini langsung aja kita potong. Section, kita cari yang aktif, klik di sini. Kita cari lurusnya dikit ke atas. Ini sampai di tengah kita klik lagi, kita belokkan ke sini. Jadi pandangan terpotong nanti. Kita klik di sini. Kalau sudah, kita bebaskan gini, terus klik kanan, continue. Nah, kita larikan pandangan ke sini. Nah, kita lihat. Jadi sini terpotong, sini kan enggak. Itu hasilnya. Tetapi yang mau kita munculkan kan 3 dimensinya. Berarti gambar yang hasil potongan ini kita proyeksikan. Yaitu kita masuk ke proyeksi. Klik. Ini kita klik dulu, klik, kita larikan pandangan yang mana? Yang ini, yang ini, nah yang ini, ya kan? Iya. Kan kita pengennya yang pandangan ini. Klik, sudah. Habis itu klik kanan, create. Nah sudah. Ini kita klik, tahan, geret rene. Nah kemudian kita munculkan pandangan aslinya. Kita double klik, klik. Ini tadi kan biasanya di sini. Ini kita hilangkan centangnya. Kita beri gambar yang shaded. Klik, kemudian kita oke. Nah, dia sudah merah. Kalau pengen dilengkapi biar rodok lengkap, ya ini kita beri sama kayak tadi. Klik ini, kita beri di sini dan di sini. Nah, kayak ada titik pusatnya gitu. Ini terus kemudian garis sumbunya kita beri ini. Nah, selesai. Nah, seperti itu. Ini apakah nggak dibuang? Nggak apa-apa nggak dibuang. Ini kan nanti nggak muncul di kertas, kan di luar, nggak ganggu maksudnya. Kalau sudah bagaimana setelah ini? Ini kita cetak. Tapi karena kita nggak punya printer, yaitu untuk mencetak di kertas, kita cetak di PDF ya. Jadi kalau di PDF tujuannya
Kalau kalian nanti mau nyetak di rentalnya itu nggak punya program inventor, berarti kalau sudah PDF bisa dicetak dengan program apa saja, kan gitu tujuannya. Kalau sudah ini, bagaimana cara menjadikan PDF? Klik di sini, kemudian diekspor. Di sini ada PDF, klik. Kalau sudah, jangan lupa option dulu. Kenapa? Karena ini nanti yang tercetak adalah yang ada di depan kalian, sedangkan sheet satunya tidak tercetak. Kita harus masuk ke option, kemudian di sini. Ini kan, nah, current sheet kan, ini pilih all sheet karena kita mau nyetak semuanya. Suatu saat kalau nyetaknya di sheet 1 sampai sheet 3 atau berapa ya di sini. Kalau pengen cetaknya jadi hitam semua berarti ini dicentang, gitu ya. Nah, all sheet, kemudian oke, klik oke. Kalau sudah kita simpan dengan nama ini, Toolpost model 1 PDF. Kita simpan. Nah, ini program ini kan sudah program PDF ini, ya kan? Nah, ini sudah jadi tadi, sudah jadi PDF ini. Nah, ini, ya kan? Halaman pertama, halaman kedua. Seperti itu ya. Kita kembali lagi ke Inventor. Kalau sudah, jangan lupa hasil pekerjaanmu ini disimpan. Ini. Nah, tadi kan PDF yang tersimpan. Sekarang IDW-nya kita simpan karena minggu depan kita juga masih berhubungan dengan ini. Kita nggak usah nyeting-nyeting lagi, tetap ini yang kita pakai. Klik, kemudian simpan IDW ini, simpan. Selesai, laporkan bahwa kalian sudah selesai. Tetapi targetnya hari ini nggak 2 tok loh ya, nggak Toolpost 2 dimensi sama Toolpost 3 dimensi. Tetapi habis ini kalian klik new sheet lagi, bikin yang plat cekam. Caranya sama persis. Oke, jadi nanti yang jadi PDF itu ada 4 sheet. Toolpost 2D, Toolpost 3D, plat cekam 2D, sama plat cekam 3D. Oke? Bisa diterima? Oke, silahkan dicoba. File lepaskan.